Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, kalian hendaknya menyiapkan alat tulis, pulpen, dan buku untuk mencatat kata-kata yang penting untuk kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini dimulai dengan melakukan doa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan wacana ini. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka bersiap untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Setelah membaca, mari bersama-sama mencari kata yang termasuk kalimat saran pada teks di kantor kelurahan ini. Silakan anak-anak perhatikan mana yang akan kita garis bawahi yang termasuk saran. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Kalian bisa mengetahui bahwa ini termasuk kalimat saran dari kata yang dipakai, yaitu seharusnya atau sebaiknya. Diingat ya. Nah, sudah ketemu kalimat yang menunjukkan saran tadi. Selanjutnya, semua orang berhak mendapat lingkungan hijau dan bersih. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Mari kita diskusikan bersama-sama. Saluran air yang tertutup sampah tentu sangat mengganggu. Saluran air bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Beberapa saran mengenai saluran air yang tertutup sampah antara lain sebagai berikut. 1. Warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, sebaiknya setiap 1 bulan sekali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air.
Berikutnya, sebaiknya warga masyarakat mendaur ulang sampah sehingga tidak menambah jumlah sampah. Yang keempat, setiap warga sebaiknya memiliki satu lubang sampah sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air. Pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar rumah menciptakan lingkungan bersih dan hijau. Namun, saat ini banyak pohon yang ditebang untuk berbagai alasan. Penebangan pohon tentunya sangat memprihatinkan. Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali atau istilahnya tebang tanam pada daerah yang pohonnya telah ditebang. Kemudian warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Berikutnya, warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Mari kita selesaikan pertanyaan ini dengan cara Pak Guru memberikan pembahasannya. Simak dengan baik. Banyaknya RT yang ditugaskan. Nah, di soal sudah ditentukan 10 RT. Sekarang banyak bibit di kelurahan, udah pasti angkanya paling besar, kemudian dibagi dengan banyaknya bibit untuk RT. Nanti biar hasilnya 10. Ya, pembagian dengan 10, kamu tinggal coret nolnya 1 ya. 950 dibagi 95, hasilnya 10. 1000 dibagi 100, 900 dibagi 90. Kemudian 980 dibagi 98. Dan 920 dibagi 92. Semua hasilnya 10. 1000 dibagi 100. 100 dibagi 10. Dan seterusnya. Masih banyak kemungkinan jawaban yang hasilnya 10. Semangat berlatih di rumah ya. Latihan kedua. Bapak Ketua Rukun Warga 04 Desa Lumbir ingin melaksanakan program penghijauan di lingkungan wilayahnya. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon mahoni. Di wilayah RW 04 Desa Lumbir terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam pohon mahoni. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Ketua RW? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Caranya sama dengan soal yang pertama, yaitu
jumlah pohon mahoni berapa, kemudian untuk RT berapa, nanti hasilnya adalah 8 RT. Nah, pembagian yang hasilnya 8. Kalian bisa memakai perkalian 8. Seperti 80 dibagi 10 hasilnya 8. Itu kan 8 kali 10, hasilnya 80. Jika perkalian, kalian tinggal balik saja. Nah, ini pembahasannya. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyaknya bibit untuk RT yang hasilnya nanti 8. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. 880 dibagi 110 hasilnya 8. 920 dibagi 115 hasilnya 8. 720 dibagi 90 hasilnya 8. 960 dibagi 120 hasilnya 8. Cara yang paling gampang, kalian bisa hafalkan perkalian 8. Misalkan 16 dibagi 2 hasilnya 8. Berikutnya angka yang hasilnya di perkalian 8 kalian bisa coba. Kalian bisa lihat tabel di perkalian 8 juga. Siti dan teman-temannya sangat senang melihat pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam pohon angsana. Buatlah topi seperti yang pernah kamu buat. Buat topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Hiaslah topimu sesuai kreasimu. Tugas hari ini adalah membuat topi. Kalian bisa membuat topi sederhana, kemudian menghias topi tersebut dengan cara memberikannya pernak-pernik, seperti contoh berikut ini. Ingat ya, dalam masa pandemi ini kalian harus menggunakan bahan yang ada di rumah saja. Tidak usah ke toko untuk membeli bahan-bahan pernak-perniknya. Ingat ya, benda-benda yang ada di rumah saja. Kemudian nanti kalian foto hasil tugas kalian. Nah, kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar tentang menemukan saran pada teks. Berikutnya, cara membuat karya dengan teknik melipat. Kemudian membuat masalah pembagian. Pasangan bilangan pembagian ya. Kalian ingat, harus tetap semangat belajar dari rumah. Hafalkan perkaliannya juga. Salam sehat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Bagi yang belum berlangganan channelnya Pak Guru, silakan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih.